Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu, dan salam harmoni. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai etnomatematika dan sains dalam berbagai aspek. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Niputu Premahusada Dewi dengan NIM 24530110001. Bagian pertama yaitu makanan tradisional. Lawar dan proporsi bahan. Konsep proporsi dalam matematika dapat diterapkan untuk menjaga keseimbangan rasa dalam pembuatan lawar dan menghubungkan dengan prinsip kimia dalam perubahan rasa saat bumbu dicampur. Dalam matematika, proporsi digunakan untuk menjaga perbandingan yang tepat antara bahan-bahan tersebut. Jika perbandingan awal bahan adalah 500 gram daging, 250 gram kelapa, dan 100 gram sayuran, maka jika jumlahnya dua kali lipat, harus sesuai dengan takaran awal. Ketika bumbu seperti bawang putih dan bawang merah dicampurkan, senyawa kimia seperti alisin dan sulfur bereaksi dengan protein dalam daging, menghasilkan rasa gurih dan aroma khas lawar. Jika takaran tidak pas, maka reaksi kimia dan aroma ini dapat terganggu, menyebabkan rasa terlalu tajam, hambar, atau tidak seimbang. Jaje uli dan jaje laklak. Jaje uli dan jaje laklak mengandung energi yang dapat dihitung. Misalnya, 100 gram jaje uli mengandung sekitar 40 gram karbohidrat yang jika dikalikan dengan 4 kalori per gram menghasilkan 160 kalori dari karbohidrat ditambah kalori dari lemak dan protein hingga total sekitar 213 kalori. Sementara itu, jaje laklak memiliki kandungan sekitar 180 kalori per 100 gram. Dengan memahami jumlah kalori per porsi dan membandingkannya dengan kebutuhan kalori harian sekitar 2000 kalori, seseorang bisa menyesuaikan porsi konsumsi agar tetap seimbang. Fermentasi tape singkong Bali. Tape singkong merupakan hasil fermentasi singkong dengan ragi alami yang melibatkan mikroorganisme seperti ragi Saccharomyces cerevisiae dan bakteri asam laktat. Proses fermentasi ini berlangsung selama 48 hingga 72 jam dan secara mikrobiologi mengubah pati dalam singkong menjadi gula, kemudian menjadi alkohol dan asam. Selama proses ini, terjadi pertumbuhan mikroba yang mengikuti pola sigmoid. Proses ini tergantung waktu, suhu, dan kelembapan. Sehingga pengaturan waktu ini penting karena mempengaruhi rasa dan tekstur dari tape itu sendiri. Bagian kedua yaitu bangunan tradisional Bali. Ukuran astekosalekosali dan geometri. Dalam arsitektur tradisional Bali, konsep astekosalekosali menggunakan ukuran tubuh manusia sebagai acuan panjang. Misalnya depa atau panjang rentangan tangan, hasta atau panjang dari suku hingga ujung jari, dan tapak tangan. Sementara itu, konsep geometri diterapkan dalam penataan ruang seperti halaman atau natah, balai dangin, balai dauh, dan bangunan suci yang tersusun simetris dan berorientasi kosmologis berdasarkan arah mata angin serta nilai spiritual. Pura dan simetri. Pura di Bali
menerapkan simetri reflektif dan radial dalam desainnya, terutama tata letak candi bentar, pelinggi, dan halaman yang terbagi menjadi 3. Simetri ini bukan hanya memiliki nilai estetika dan spiritual, tetapi juga memaksimalkan distribusi cahaya matahari secara merata, memperlancar sirkulasi udara melalui ventilasi alam, dan menata beban bangunan secara seimbang, meningkatkan kekuatan struktur terhadap gempa maupun angin kencang. Tumpang sari dan pola fraktal. Dalam matematika, fraktal adalah bentuk yang memiliki pengulangan pola di berbagai skala. Tumpang sari mencerminkan prinsip ini karena setiap tingkat atap menyerupai tingkat di atas atau bawahnya dengan ukuran yang diperkecil. Secara fungsional, bentuk ini meningkatkan stabilitas bangunan karena distribusi beban yang bertahap ke bawah. Bagian yang ketiga yaitu musik tradisional. Gamelan dan pola ritme. Gamelan Bali memiliki pola ritme kompleks yang mengikuti struktur matematis seperti pembagian waktu dalam kelipatan 2, 4, dan 8 yang membentuk pola berulang, presisi, dan traktur. Tempo dan irama sering dihitung berdasarkan interval tetap yang menciptakan pola poliritmik antar instrumen. Dari sisi fisika, suara gamelan merupakan gelombang longitudinal yang memiliki frekuensi tertentu tergantung panjang, ketebalan, dan bahan instrumen. Setiap instrumen menghasilkan frekuensi dasar dan overtone yang mempengaruhi timbre unik gamelan Bali. Tangga nada dan perhitungan frekuensi. Pelok memiliki 7 nada tidak merata, sementara slendro terdiri dari 5 nada dengan interval hampir sama. Secara matematis, sistem barat memakai skala logaritmik dengan perbandingan frekuensi tetap seperti 2:1 untuk oktav. Sedangkan tangga nada Bali menggunakan pembagian frekuensi yang lebih fleksibel dan berdasarkan rasa musikal. Hal ini mempengaruhi persepsi nada. Pendengar musik Bali mungkin merasa nada-nadanya mengambang atau tidak pas jika dibiasakan pada sistem barat. Tabu dan sinkronisasi. Tabu dalam pertunjukan tari Bali harus sangat sinkron dengan gerak penari, yang mencerminkan konsep waktu dalam matematika melalui pembagian ritmis yang terstruktur. Sinkronisasi ini melibatkan pola ulangan dan antisipasi waktu yang dihitung dalam satuan tradisional. Dari sudut ilmu saraf, sinkronisasi antara pendengar atau penabuh dan penari dijelaskan oleh sistem mirror neuron dan proses temporal dalam otak, di mana persepsi ritme, gerak, dan bunyi terkoordinasi dalam jaringan syaraf yang memungkinkan manusia menangkap irama, bergerak selaras, dan merasakan emosi bersama secara kolektif. Bagian yang keempat yaitu pengobatan dan jamu tradisional Bali. Lolo dan takaran tradisional. Dalam pembuatan lolo, takaran tradisional seperti satu jari atau sejumput merupakan satuan berbasis tubuh yang bisa dikonversi ke satuan standar Indonesia. Satu jari setara dengan 2-3 cm atau 10-15 ml tergantung konteksnya. Dari sisi biokimia, tanaman seperti daun dadap, jahe, dan kunyit
Dalam loloh mengandung senyawa aktif seperti flavonoid, alkaloid, dan kurkumin yang memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, dan memperkuat sistem imun, yang menjelaskan efektivitas empirisnya dalam menjaga kesehatan. Usada Bali dan diagnosa tradisional. Usada Bali menggunakan metode diagnosa melalui simbol, pengamatan gejala fisik seperti warna mata, denyut nadi, atau mimpi yang sesungguhnya, mencerminkan pola berpikir ilmiah berbasis observasi dan pengalaman. Pola ini dapat dijelaskan dengan logika matematis deduktif dan induktif. Gejala dikaitkan dengan kemungkinan penyebab, lalu ditemukan ramus cocok melalui perbandingan pola sebelumnya. Meskipun tidak memakai istilah modern, pengambilan keputusan dalam usada melibatkan klasifikasi, pengukuran intuitif, dan analisis hubungan sebab akibat yang mendekati metode ilmiah. Fermentasi herbal dan perubahan kimia. Fermentasi dalam pembuatan jamu Bali menyebabkan perubahan kimia melalui aktivitas mikroorganisme seperti ragi atau bakteri asam laktat. Proses ini memecah senyawa kompleks menjadi bentuk yang lebih aktif dan mudah diserap tubuh, seperti peningkatan senyawa bioaktif, enzim, atau vitamin B. Waktu dan suhu adalah variabel penting. Fermentasi optimal terjadi pada suhu 25 hingga 30 derajat Celcius selama beberapa hari. Dalam budaya Bali, waktu fermentasi kadang disesuaikan dengan hari baik atau dewasa ayu yang secara etnomatematis terkait dengan sistem kalender tradisional berdasarkan siklus mingguan dan lunar. Bagian yang kelima yaitu pakaian tradisional Bali. Kain endek dan pola simetris. Motif kain endek khas Bali sering menampilkan simetri reflektif atau cermin, rotasional, dan translasi yang menciptakan keseimbangan visual dan keindahan geometris. Dalam proses menenun, etnomatematika diterapkan melalui perhitungan jumlah benang lungsi atau vertikal dan pakan atau horizontal, serta pengulangan pola dengan ritme tertentu sehingga motif dapat muncul konsisten. Busana adat dan rasio emas. Beberapa busana adat Bali seperti cara melilitkan kamen atau penempatan sabuk dan selendang mencerminkan proporsi harmonis yang mendekati rasio emas yaitu 1:1,618. Secara matematis, perbandingan antara panjang kain bagian atas dan bawah atau posisi aksesoris dalam busana adat sering menciptakan kesan simetris dan proporsional. Dari sudut sains persepsi, rasio ini menyenangkan secara visual karena mengikuti prinsip keseimbangan alami yang juga ditemukan dalam tubuh manusia dan alam. Selanjutnya yaitu pakaian upacara dan fungsi termal. Pakaian tradisional Bali umumnya terbuat dari bahan alami seperti katun atau songket berbahan sutra yang memiliki daya serap tinggi dan memungkinkan sirkulasi dari udara luar, serta membantu menjaga kenyamanan termal meski dipakai dalam cuaca panas. Dalam sisi fisika, kain ini memungkinkan penguapan keringat lebih efisien sehingga tubuh tetap sejuk. Ukuran kain seperti panjang kamen atau lebar saput
ditentukan secara matematis sesuai adat, biasanya sesuai proporsi tubuh dan aturan kesopanan. Sekian pembahasan saya mengenai etnomatematika dan sains dalam berbagai aspek. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa budaya Bali memadukan matematika dan sains dalam kehidupan sehari-hari seperti proporsi masakan, geometri arsitektur, dan fermentasi tradisional. Kearifan lokal ini menawarkan solusi praktis berbasis alam dan tetap relevan di era modern. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada salah kata, dan Om Santi 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 Om.